Bakteri baik yang sudah ada di dalam akuarium ikan mas koki kamu bakal matikah kalau terkena hangatnya, panasnya heater? Halo gan, salam iwa buncit. Ya, pertanyaan ini kalau mungkin bagi penghobi yang sudah cukup lama kedengarannya kayak kenapa ya ditanyain. Kenapa, apakah benar atau apakah ada pengaruhnya atau bakalkah bikin mati, atau iya kira-kira seperti itu bakteri baik yang ada di dalam akuarium ikan mas koki terkena heater. Ya, sebenarnya antara heater dengan bakteri baik ini mau dibilang gimana ya, ada hubungannya atau enggak? Jadi ya kalau kamu ingin tahu, pahami dulu kira-kira bakteri baik itu apa, heater itu fungsinya buat apa. Ya, heater yang kita kenal selama ini pemanas ya, tapi lebih tepatnya bukan pemanas tapi penghangat air, atau lebih tepatnya lagi alat yang digunakan untuk menjaga suhu air di derajat tertentu yang sudah kita atur. Jadi pasaran sudah ada banyak macam heaternya, ada yang heater kaca, ada yang heater stainless, ada heater yang dibuat untuk akuarium standar dicelupin ke dalam akuarium, ada juga yang ditaruh di filter semisal SAM atau filter samping. Dan semua itu sudah pernah ada videonya di channel ini, bisa kamu cek deh. Kalau admin sempat, admin taruhin di sini thumbnailnya. Jadi ya sebagaimana heater tadi, dia fungsinya untuk menjaga suhu air di derajat tertentu yang sudah kita atur. Kalau misalkan kita mau ngeset di suhu 28 derajat, jadi nanti kalau airnya dingin, mungkin aja ruangan kamu ber-AC atau mungkin tinggal di daerah pegunungan yang suhunya itu suhu ruangan itu memang dingin sehingga airnya juga ikut dingin. Nah, fungsi heater tadi itu untuk menjaga. Jadi kalau suhu airnya itu 27, 26, maka heater secara otomatis akan menyala, ditandai dengan lampu merah di heaternya itu. Dan ketika sudah sampai suhu yang sudah kita atur, dia akan mati. Nah, perkara dia pengaruh apa enggak ke bakteri baiknya, mati atau enggak ke bakteri baik, ya enggak ada sih, aman-aman aja. Jadi nggak ada pengaruhnya antara heater dengan bakteri baik. Bakteri baik itu biasanya adanya di ngumpul ya, bukan hanya ada, tapi dia yang paling banyak ngumpul di media biologi yang kamu taruh di box filter. Entah itu mungkin talang, entah itu mungkin SAM, entah itu mungkin filter samping atau filter belakang. Yang paling banyak ya dia ngumpul di situ, karena memang sudah kamu sediakan media biologi supaya ada tempat kumpulnya bakteri baik di rumahnya itu. Walau sebenarnya ya bakteri baik itu nggak hanya di situ, ada juga di dalam akuarium tadi, tapi memang paling banyak kumpulnya di situ. Dan biasanya bakteri baik ini muncul setelah sekian waktu, semisal 1 bulan atau berjalannya waktu lah. Dan biasanya kalau untuk mempercepatnya itu kita tambahkan bakteri starter ya, untuk ngeboost supaya cepat munculnya bakteri baik. Dan bakteri baik ini dibutuhkan di dalam sebuah akuarium, tujuannya untuk mengurai zat amonia yang ada di dalam akuarium tadi, hasil dari sekresi si ikan mas koki, mungkin dari badannya sendiri, dari nya sendiri, dari makanan yang kamu cemplungin ke dalam air. Jadi ya antara heater dengan bakteri baik ini nggak ada pengaruhnya sih keduanya ya, walaupun mungkin ada pastinya, cuman nggak bikin bakteri baik mati. Sederhananya seperti itu untuk memahaminya, dan itu based on pengalaman admin sendiri. Pakai heater juga macam-macam, sudah ada yang stainless admin pakai, kaca juga sudah pakai, dan sejauh ini nggak ada masalah dengan bakteri baiknya. Yang penting kamu rajin-rajin aja ganti air, jangan nganggep air di akuarium ikan mas koki itu sudah bening, sudah jernih, jadi dibiarin aja nggak diganti-ganti. Ganti ya, dalam 1 minggu bisa kamu ganti 3 hari sekali sebanyak 30%. Dan pastikan juga kamu jangan ngasih makan terlalu banyak ke ikan mas kokinya. Yang penting dalam jangka 2 menit itu makanan harus habis. Kalau misalkan makanannya dalam jangka 2 menit itu nggak habis, maka di pemberian berikutnya kamu kurangin makanannya. Dan ya kasih secukupnya aja, sehari 3 kali makan untuk ikan mas koki. Ya semoga ya video ini menjawab rasa penasaran kamu ya, karena mungkin kalau di awal-awal ya bakal banyak muncul pertanyaan yang kalau kamu cari di YouTube mungkin nggak ada ya, karena biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya akan terjawab sendiri seiring berjalannya waktu kamu pelihara ikan mas koki.
Ya, buat kamu yang mau menambahkan untuk bahasan kali ini bisa tuliskan di kolom komentar. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. See ya.